keeping your lamp burning. Jagalah pelitamu supaya tetap menyala. Kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Dari Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Bukan berarti pakai ikat pinggang. Saya pakai ikat pinggang. Tadi saya ke sana, saya kencengin dulu biar celananya nggak kedodoran gitu ya. 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika dia datang. Aku berkata kepadamu, oh ini keren. Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Wow. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Amin. Apakah kita percaya bahwa setelah kedatangan Yesus yang kedua kali dunia kiamat? Ya. Apakah setelah kedatangan Yesus yang kedua kali dunia ini akan kiamat? Enggak. Kedatangan Yesus yang kedua kali, setelah Yesus datang kedua kali, kita akan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Pada bengong, kita ketipu sama dunia yang katakan bahwa Yesus datang nanti dunia kiamat. Kagak. Setelah 1000 tahun kita memerintah, barulah bumi ini dilenyapkan. Dan 1000 tahun itu ketika Yesus datang, kita akan dibangkitkan. Ngapain kita? Ya hidup seperti manusia biasa. Tapi Yesus berkuasa penuh atas muka bumi ini. Dan kita yang jadi raja-rajanya. Ada di sini Menteri Keuangan, saya lihat. Menteri Pertahanan ada tuh. Ya, ada kan ya? Oke. Sampai di mana tadi? Kita lanjut lagi. Lukas 12 ayatnya yang ke-40. Hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia, Yesus, datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kapan datangnya? Gak bisa ditebak. Tapi Yesus pasti datang. Untuk kedua kali. Bisa saja malam ini. Yang bilang, Ustaz dan Mister, gue belum kawin. Enak tuh kalau Yesus datang, kita mau menikah. Yesus datang di undangan kita. Pengen Yesus datang malam nanti? Pada bingung, jemaatnya pada bingung. Makanya teologi kita sering salah. Ini yang khotbah siapa selama ini? Pengen Yesus datang nanti malam? Pengen. Sehingga kita besok buka toko bareng-bareng Yesus. Kan kita akan memerintah 1000 tahun. Kita akan berperang melawan raja kegelapan. Tapi enggak kita semua juga yang akan terlibat. Karena kenapa? Kita harus menjaga terang kita. Tetap menyala. Terang yang menyala itu artinya kita antusias, semangat di dalam Tuhan. Amin. Ya.
Terang yang menyala itu artinya kita berapi-api di dalam Tuhan. Jiwanya nggak lesu. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Panas-panas puji Tuhan. Salah satu ciri bahwa api itu tidak ada di dalam diri kita. Kalau api roh Tuhan itu ada dan roh kita menyala-nyala, maka hidup ini penuh dengan antusias. Saya dikenal di kompleks saya itu tukang siul. Tahu tukang siul? Saya kalau jalan pergi kemana nggak bengong. Saya akan selalu bersiul. Kayak motor. Jadi satu komplek itu dengar siulan saya. Jadi ketika saya patah kaki, ada orang yang datang ke rumah. Bapak kemana? Kenapa? Udah seminggu aku nggak pernah dengar siulnya. Tuh bapak di kamar patah kaki. Jadi bapak nggak bisa jalan-jalan lagi. Kenapa? Ada antusias. Bukan karena saya hebat, tapi karena roh Tuhan itu yang mendorong saya untuk bersuka cita. Siapa yang pengen bersuka cita ini? Semua, Pak. Semua pengen bersuka cita. Amin. Sekali lagi, cuy. Sini cuy. Bilang nanti aja pacarmu. Pinjam dompet. Ini sering saya ulang-ulang ini. Kenapa dia kasih saya dompet? Karena dia percaya, makasih. Muka kayak gini dipercaya. Ya ampun. Makasih ya Bu. Kenapa dia kasih saya cuy? Percaya. Ada yang lain jawabannya? Kenapa dia kasih saya? Karena saya minta dan percaya. Perhatikan sekarang. Minta dompet cuy. Lu kan percaya sama gua minta loh. Lu kan percaya gua. Lu kenapa lu gak kasih? Kenapa dia gak kasih? Karena dia gak punya dompet. Bagaimana kita akan berbahagia dan bersuka cita kalau di dalam diri kita sukacita itu tidak ada? Roh Tuhan itu tidak ada. Gagal semua konsep bersuka cita. Bapak yang ganteng pengen membahagiakan istrinya, bohong. Kalau bapak bukan orang yang berbahagia, bapak harus berbahagia dulu, baru bisa kebahagiaan itu berbagi dengan istri kita. Amin. Setuju? Jadi berbahagia bukan konsep kita, tapi konsepnya Tuhan. Menyala-nyala bukannya kita, tapi Tuhan yang mau pakai kita. Berdoalah Yesus datang untuk kedua kalinya, sehingga rohnya itu akan menyala-nyala dalam diri kita. Amin. Thank you cuy, memang aku dapat dipercaya. Kakak gua koprek, lu bisa periksa Rp1 pun kekailan. Ya, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Artinya kita siap untuk melayani Tuhan. Amin. Dan pelitamu tetap menyala. Tiba-tiba kemarin ada yang WA, Mister, bisakah ke Cikarang besok hari Senin? Apa khotbah hari ini? Khotbah di persekutuan mamak saya. Saya itu kalau khotbah, kalau nggak ada persiapan, sakit kepala saya. Saya nggak mau kasih yang ecek-ecek asal jadi sama Tuhan. Enggak. Saya pengen berikan yang terbaik. Amin. Amin. Tapi dia bilang, tenang Mister, ini teman-teman reuni mama saya. Usianya sudah 80 plus. Oh enggak, 80 plus Pak. Kenapa? Sudah sebagian kagak dengar ya apa yang bakal main. Dia kan gampang gitu. Dan pelitamu tetap menyala. Ini perintah Tuhan. Dalam kepercayaan Yahudi, tuan itu akan pulang pada malam hari. Dan
api itu harus tetap menyala. Dan dalam perjanjian lama juga, api di dalam bait Allah itu harus tetap menyala. Kita lihat di berapa? Keluaran 6 ayat 13 kah? Atau Imamat? Imamat ya. Di Imamat 6 ayatnya yang ke-13. Nah ini ya, Imamat 6 ayat ke-13. Ini tentang bait suci. Ya, bait suci itu pada kepercayaan Yahudi tempat di mana Tuhan hadir ke tempat itu. Tapi di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, bait Allah itu adalah Anda dan saya. Dari diri kita ini tempat bait Allah. Bukan gereja ini. Gereja ini boleh dibakar, boleh ditutup, tapi Tuhan tetap hadir di muka bumi. Melalui siapa? Karena dia hadir di diri kita. Pertanyaannya, hadir beneran kagak? Ya, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Mezbah itu berbicara tentang pengorbanan. Dan jangan dibiarkan padam. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai akhir zaman ini, kita harus tetap menjaga nyala api Tuhan di dalam diri kita. Siap ya? Nah, yuk kita balik ke PowerPoint-nya. Jadi, pertama, api batinia, api spiritual fire di dalam diri kita, itu berasal dari baptisan Roh Kudus. Jadi, di dalam orang yang memiliki api antusias di dalam diri dia hanya orang Kristen. Pelan-pelan. Kita memperingati Natal kan? Udah beli baju baru? Aku belum belum sempat. Tapi kayaknya nggak beli baju baru dah. Apakah Natal cerita tentang baju baru? Natal cerita tentang Yesus datang ke muka bumi. Untuk apa Yesus datang ke muka bumi? Untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Untuk apa Yesus datang ke muka bumi? Untuk mati di kayu salib. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Karena kita berdosa. Loh, apa hubungannya? Kan kau yang berdosa, kenapa Yesus harus mati? Karena Yesus sayang sama kita. Yesus ingin tinggal diam di dalam diri kita. Bapa di sorga punya rencana memasukkan Roh Kudus tinggal diam di dalam diri kita. Tapi gimana diri kita mau ditempati Roh Kudus? Roh yang Maha Kudus, kalau kita sendiri najis, berdosa, kotor. Roh Kudus gak bisa tinggal diam. Bukan Roh Kudus sombong, bukan. Dia gak bisa dengan kenajisan. Bukan karena dia gak mampu, bukan. Kenajisan kita, dosa kita itu, kalau Roh Kudus tinggal diam dalam diri kita, kita akan disambar dengan kekudusan Tuhan itu. Makanya baptisan Roh Kudus pertama itu api yang ada dalam diri kita itu, dia datang dari baptisan Roh Kudus. Siapa yang dibaptis oleh Roh Kudus? Dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Dia dibangkitkan naik ke sorga. Yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia disebut sebagai orang percaya. Maka setelah itu dia lahir kembali, lahir baru, bukan dilahirkan oleh darah dan daging, tapi dilahirkan oleh Roh Tuhan. Kita cek diri kita ada nggak Roh Kudus. Di Yohanes Pembaptis, gambar Yohanes Pembaptis.
Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air, kata Yohanes, sebagai tanda. Siapa yang di sini yang belum dibaptis? Siapa yang pengen dibaptis? Segera daftar. Ricky, Bapak satu, ada satu lagi yang pengen dibaptis, yang belum dibaptis sebagai tanda pertobatan. Oke, siap. Nanti hubungi Pak Ricky. Tetapi, wow. Ia yang datang kemudian daripadaku, kata Yohanes, lebih berkuasa daripada aku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yang melepaskan kasut Tuhan itu adalah budak. Bahkan Yohanes merasa, aku tidak pantas untuk jadi budaknya Yesus. Apalagi jadi anaknya, apalagi jadi... Wow. Dia sangat merendahkan diri. Yesus itu begitu agung, begitu kudus. Tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus dan dengan api. Kalau dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi Roh Kudus dan api itu merupakan satu kesatuan yang unik yang gak bisa dapat dipisahkan. Teofaninya, penampakannya dalam bentuk api. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan 4. Ini adalah gambar murid-murid ketika mereka berkumpul. Kenapa mereka berkumpul? Mereka ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka mau dibunuh. Murid-murid pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan 4. Saya baca. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing. Jadi kalau kita di situ hinggap nggak Roh Kudus dalam diri kita? Hinggap. Dan Roh Kudus akan tetap hinggap pada setiap orang yang percaya. Sehingga hari ini bukan hanya di Israel, tapi juga sampai di Cipanas. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberitakan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi api yang menyala-nyala dalam diri kita dimulai pertama oleh baptisan Roh Kudus. Murid yang tadinya ketakutan, setelah dibaptis oleh Roh Kudus, mereka jadi berani. Mereka yang malas-malas beribadah jadi semangat. Mereka yang tadinya nggak ikut komsel, ada belum komsel ya? Kakak sekarang ya. Siapa yang di sini sudah kakak? Yang sudah kakak bangkit berdiri dong. Yang sudah ikut kakak bangkit berdiri. Come on. Yang sudah kakak bangkit berdiri. Komsel, kakak. Udah. Balik badan, lihat ke belakang. Yang belum lihat. Lihat ke teman-temannya yang belum. Minta nomor teleponnya, minta alamatnya, bila perlu minta rekeningnya. Ciri-ciri orang yang ada Roh Kudus adalah tergerak hatinya ketika dia melihat temannya belum ikut komsel. Amin. Seperti murid-murid yang tadinya ketakutan, tapi setelah itu mereka keluar dan memberitakan Injil dengan semangat. Amin. Bagaimana dengan Anda dan saya? Adakah Roh Kudus dalam diri kita? Kita sendiri yang cek. Saya tidak berniat menghakimi. Kalau kita lemas-lemas, ikut Tuhan lemas-lemas, pelayan lemas-lemas,
menjaga jiwa lemas-lemas. Jangan-jangan roh kita sudah padam. Tahu zombie? Tahu zombie? Tahu zombie kan? Tahu ibu? Zombie tahu bu? Itu loh ubi yang direbus gitu. Zombie itu manusia tapi gak bernyawa. Manusia berjalan, mayat berjalan. Beda dengan pocong. Pocong. Kalau ini betul-betul daging manusia, tapi dia sudah gak bernyawa. Jangan-jangan kita adalah seperti itu. Yesus berkata, jangan-jangan kamu seperti kuburan yang dilamur putih, tetapi di dalamnya penuh dengan kematian. Apimu sudah padam. Amin. Bangkit. Bangkit teman-temanku. Yang kedua, kehadiran Yesus di hati kita dapat menyebabkan hati kita berkobar. Lukas 24 ayat 32. Ini adalah dua orang murid yang capek. Capeknya tanda petik, capek bahasa gaul sekarang. Kenapa? Karena Yesus baru mati. Yesus sudah dikubur. Bahkan Yesus hilang. Mereka pergi ke Emmaus. Salah satu di antara mereka adalah Lukas, penulis kitab Lukas. Mereka pergi meninggalkan Yerusalem. Pertama, mereka takut juga dibunuh. Yang kedua, merenah, dah, gak usah ikut-ikut Tuhan-Tuhanan dah. Bisnis aja dah. Mungkin, ya, kayak banyak anak Tuhan zaman sekarang. Udahlah, gak usah serius-serius banget di gereja lah. Sama orang gereja mah urusannya jangan dekat-dekat banget, nanti tersinggung. Rese orang gereja mah suka ngakinin. Ada lagi yang bilang, kalau ke gereja belum ya. Percis dua murid ini. Dalam rasa frustrasi mereka pergi meninggalkan Yerusalem. Yesus sudah bangkit. Bukan dicuri. Mereka berjalan, tiba-tiba ada orang yang nyamperin. Mereka nggak tahu. Mereka sedang cerita, aduh karunya Yesusnya mulai dicambuk gitu, aduh, masih aduh mulai kejam, takut, lupain deh, sambil jalan, ngobrol. Tiba-tiba ada orang yang bilang, cuy, ngobrol nang, cuy. Woi, rekaman lo? Rekaman dulu, kayak Emmaus. Oh, enggak tuh bareng, ngobrol. Bahasa sederhananya seperti itu. Ngobrol naon tadi cuy? Sampai bilang, kayaknya cuma kau orang yang enggak di Yerusalem. Seluruh Yerusalem tahu sampai anak-anak bahwa ada Yesus yang mati, dikubur, disalib. Habis itu mayatnya dicuri. Padahal bukan dicuri, dia bang. Oh gitu, kata Yesus. Terus Yesus cerita tentang perjanjian lama. Pada gini, aku ikut-ikutan gini. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi ketika Yesus ada tinggal diam dalam diri kita, maka kita akan berkobar-kobar. Adakah Yesus di rumah tanggamu? Undang dia.
Gak perlu bikin surat undangan. Gak perlu pakai janur kuning. Gak perlu. Undang Yesus dalam bisnismu. Maka kita akan berkobar-kobar menjalani bisnis kita. Undang Yesus dalam kuliahmu. Maka kita akan menyelesaikan kuliah itu dengan berkobar-kobar. Undang Yesus ketika kau lagi pacaran. Biar kita berkobar-kobar menjaga kekudusan. Tidak cepat-cepat lepas tali BH. Rada galak. Undang Yesus. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, maka hidup kita penuh dengan semangat. Kehadiran Yesus di hati kita dapat menyebabkan hati kita berkobar-kobar. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana? 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bahasa aslinya keren. Di mana ada 2 orang berkumpul, aku jadi orang yang ketiga. Di mana ada 3 orang berkumpul, aku jadi orang yang keempat. Saat ini Yesus ada di sini. Di mana dia duduk meret di bangku kosong. Kenapa? Karena jemaat Cipanas malas menjangkau. Tapi dia ada di sini. Amin. Undang Yesus dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tetap berapi-api menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana cara menjaga lampu kita tetap menyala? Yang pertama, membaca Alkitab suci setiap hari. Sudah deh, waktu kita singkat banget. Aku nonton TikTok cuy. Nonton. YouTube nonton. Ada, aku punya akun TikTok. Akun TikTok kebetulan akun stalking. Stalking, tahu stalking? Gak tahu ya Pak ya. Memang generasi kita ini udah kaya Pak. Akun yang mau stalking, aku punya. Kok ngerti stalking? Nah ngerti. Ya, tapi ibu stalking gak ngerti kan Bu? Gak ngerti ya. Berbahagialah yang tidak mengerti. Ya kan? Tapi jangan habis waktu gara-gara nonton TikTok. Nonton TikTok juga kita pilih. Mana yang berguna, mana yang bermanfaat. Gunakan waktu daripada menggunakan waktu sia-sia mengerjakan hal yang gak berguna. Lebih baik baca Alkitab. Amin. Bukan soal rohani, tetapi ketika kita membaca Alkitab itu, dengan membaca Alkitab itu, maka kita itu sadar tentang keberadaan kita dan kita akan tetap menyala-nyala. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Wow. Hati kita itu punya pelita, menyala. Kalau bahasa gaul sekarang, menyala abangku. Kenapa? Karena kita baca firman. Tapi kalau kita nggak baca firman, padam cuy. Tinggal pilih, ada di dalam kita. Dan terang bagi jalanku. Bukan hanya hati kita menyala, tetapi kita juga mendapat tuntunan untuk jalan dalam hidup ini. Amin. Keren. Baca Alkitab ya. Setiap hari. Jangan sarapan kalau nggak baca Alkitab. Nggak nyesel, percaya aja. Lu sekarang bilang gua bawel, tapi nanti begitu Yesus datang, lu bersyukur. Untungnya pada waktu dulu galak-galak ya, jadi hati kita tetap menyala waktu Yesus datang. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Doa dengan tekun. Natal rame ya? Natal di sini suka belum? Sukabumi rame? Rame ya? Coba acara fasting prayer di Sukabumi, berapa orang yang hadir? Lo lihat nanti acara Natal Cipanas, gabung nggak Cianjur? Enggak, Cipanas sendiri. Sok lihat, rame tempat ini. Tapi kalau acara doa, fasting prayer, sibuk susah Kenapa? Karena hati kita sudah padat. Doa yang tekun, doa itu menumbuhkan kesadaran
penglihatan kita akan kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita dalam bentuk Roh Kudus. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan daripada itu berjaga-jagalah sambil bersyukur. Pak, aku doa sendiri Pak di rumah. Ya gak masalah, itu doa pribadi namanya. Tapi ketika kita berkumpul berdua, bertiga, maka itu akan membuat Yesus hadir sebagai orang ketiga. Yang berikutnya, menjaga lampu. Ketaatan yang tak tertunda. Yakobus 1 ayat 22. Jadi, bertindaklah segera atas dorongan Roh Kudus, menjaga terang terus menyala. Tadi kita bilang sudah baca firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya baca firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu nipu orang lain itu jahat ya. Jahat banget. Nipu orang itu jahat banget. Tapi ada yang lebih jahat daripada menipu orang lain, yaitu menipu dirimu sendiri. Kenapa? Mendengar firman Tuhan, bertobatlah, menyalalah, bacalah firman Tuhan tiap hari, sampai ke rumah tidak dilakukan. Ini firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. It's not me, it's God. Tuhan yang bilang. Dan bukan hanya pendengar saja. Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan tanpa melakukan, kamu menipu dirimu sendiri. Lebih jahat daripada menipu orang lain. Dan poin berikutnya, hidup kudus. Kemurnian menjaga kaca tetap jernih. Dosa mengotorinya. Roh Tuhan yang ada tinggal di dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, maka orang lain tidak bisa melihat roh yang ada dalam diri kita. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Siapa yang memanggil kita? Yesus Kristus. Dia hidup di dalam kekudusan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Makanya yang tidak kudus sudah ditinggalkan. Selingkuhannya diputusin aja Pak. Ya udah putusin, pulang ke istri, bertobat. Ya, yang namanya dosa-dosa, yang mudah-mudah. Kalau nengok YouTube, TikTok atau apa, lihatlah wanita yang pakaiannya lengkap. Jangan yang lupa pakai baju. Ya, udah dah bertobat deh. Ya, bertobat. Aku nggak tahu apa yang dosa-dosamu, tapi hiduplah kudus. Amin. Amin. Jaga pikiranmu. Apa yang kau pikirkan? Kalau yang kau pikirkan sek. Orang lain tuh bisa lihat mukamu. Muka kita itu muka mesum. Percaya loh gue. Makanya ada anak angkat saya yang perempuan. Pak, bawa cowok. Kenalin Pak, ini baru PDKT. Kenapa cuy? Kan Bapak bisa lihat orang. Ya gampang lihat orang. Orang muka mesum, begitu dilihat aja udah ketahuan. Mesum nih kawan. Ya kan? Janganlah. Selesaikan yang satu ini, ganti yang lain. Kalau kita cuma mikirin duit, muka kita lama-lama tuh kayak celengan. Mending kalau celengan ayam, kalau celengan babi. Poin yang berikutnya karena waktu.
Ketaatan tak tertunda. Yakobus 1:22. Oh tadi sudah. Ini sudah juga. Poin terakhirnya God bless you.